Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Gary Juliza dalam program acara Keajaiban Al-Quran. Halo, selamat pagi sobat JMN di rumah. Di sini pagi ya, nggak tahu di sana kapan. Kita sekarang ditemani oleh Kang Jana. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kang Jana? Pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya? Lebih baik. Seperti biasa, host kita yang cantik, Bugi. Halo, assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak lupa kita juga selalu ditemani oleh narasumber yang kece, Om Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Gun, apa kabar Om Gun? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Sehat ya? Sehat. Kita hari ini temanya apa? Tar dulu. Aku mau nanya dulu ke Kang Jana nih. Kang Jana sudah tahu belum tentang kajian ini? Sebetulnya belum pernah sih. Oh, belum saya pernah tahu aja karena mungkin saya baru bergabung hari pertama ini. Oh, hari pertama kali pertama bergabung ya? di Oke, kajian ini seperti itu. Nanti kita dengarkan Siap. kajian dari Om Gunawan ini. Gimana Om? Kita ngobrolin apa nih sekarang? Hari ini sebetulnya karena kemarin sudah selesai di 20 episode ya. Kemudian kita evaluasi dan banyak juga dari sahabat yang penonton-penonton JMN ini mau kemana sih arahnya gitu. Iya, betul ya. Nah, jadi ini lebih hari ini menjelaskan tentang Syifa. Syifa itu apa itu? Obat, pengobatan. Oh, obat. Bagaimana mengobati diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Tapi untuk di episode kali ini mungkin saya menjelaskan tentang apa namanya latar belakangnya seperti apa, terus kemudian metodenya bagaimana. Nah, itu nanti dari sisi latar belakangnya terlebih dulu. Jadi belum masuk ke tematik intinya. Misalnya untuk sakit kepala apa obatnya. Jadi mungkin komposisinya dulu lah kira-kira gitu. Komposisinya, oke. Racikannya dulu nih. Racikannya dulu begitu. Oke, gimana Bu? Ada Ya teruskan aja lah, nggak ada Oke, apa-apa dari kalau itu. begitu silakan langsung saja Om Gunawan. Baik, terima kasih. Halo sahabat JMN semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan informasi yang belum mendaftar untuk kelas baru karena tempatnya terbatas, silakan segera mendaftarkan di 3 tempat yang kemarin sudah tertera di layar. Alamatnya yang di Bogor, kemudian yang di Tebet, kemudian yang di Purwakarta. Jadi 3 tempat itu siap menerima murid baru dan tempatnya terbatas. Hanya 15 per kelas ya. Jadi untuk di Bogor itu hari Sabtu, untuk di Tebet itu hari Minggu, dan untuk di Purwakarta hari Sabtu dan Minggu. Jadi itu sahabat JMN segera daftarkan diri karena tempatnya memang terbatas. Mungkin itu dan selanjutnya tentu apa namanya seperti bahasan kita melanjutkan kajian ini bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya bahwa ini mau kemana sih kajian ini sebenarnya? Ya, ini mau kemana? Ya. Jadi yang pertama adalah sebetulnya keinginan atau tujuan dari metode ini adalah kita tahu ibadah yang kita lakukan. Jadi kenapa kita harus beribadah? Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi tahu kenapa kita harus melakukan ibadah itu. Dan yang kedua adalah banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan, terutama untuk syifa atau pengobatan, tetapi masih di dalam konteks membaca surat tertentu untuk obat dari seluruh penyakit. Misalnya sering orang membaca Yasin gitu. Bukan tidak boleh, boleh gitu. Akan tetapi metode ini memberikan satu alternatif yang berbeda bahwa kalau kita melihat satu apa namanya formulasi suatu obat, maka dia ada satu yang namanya komposisinya kan. Komposisinya seperti apa? Oh, contohnya sakit kepala apa ada, gitu kan? ada basic dan sebagainya gitu. Nah, komposisinya paham. bagaimana gitu. Ya. Nah, nanti akan timbullah satu formula. Tetapi sebelum jauh ke sana, saya akan menjelaskan tentang
ada dua hal yang menjadi alasan kenapa salah satunya fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai obat. Nah, di Al-Quran itu ada dua surat, ada dua judul surat yang membicarakan tentang tema binatang. Dan tema yang pertama adalah tema tentang obat kalau ditinjau dari sisi judul suratnya, bukan dari ayatnya. Yaitu yang pertama adalah tema tentang surat An-Nahl. An-Nahl. Ya. An-Nahl ini kan lebah. Ya. Lebah. Kita di Gunung Parang banyak lebah. Betul, di Purwakarta. Purwakarta banyak lebah. Lebah ini dia menghasilkan satu bentuk yang namanya madu. Iya. Nah, inilah tema kita bahwa madu adalah obat dari 1001 macam penyakit. Nah, dari dasar inilah kemudian bahasanya adalah dari ini. Ya, pantesan banyak orang menjual madu. Madu, nah, karena Ada di dalam madu yang alkohol, ya. asli. Karena sekarang, ya mohon maaf ya, mungkin ini karena faktor menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya, banyak yang mengolah madu kemudian dicampur yang nggak jelas. Iya. Dan kemudian ada gulanya dan sebagainya. Padahal kalau madu yang asli itu aman untuk orang yang menderita diabetes. Jadi mestinya madu yang asli itu bisa mengobati. Tidak akan kelebihan gula. Gitu. Betul, untuk diabetes itu bisa. Nah, dari inilah kita harus melihat bahwa lebah ini binatang yang terbang kan. Ini mewakili binatang yang terbang. Iya, punya sayap. Betul ya, binatang terbang. Kemudian penyakit pun ternyata ada dari sisi yang terbang. Ya, ada kan? Bukan hanya sekedar bakteri saja. Virus misalnya. Nah, makanya banyak virus-virus yang istilahnya itu berterbangan. Di udara ini banyak sekali virus-virus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia yang akhirnya kita menjadi sakit. Tetapi ada satu penyakit yang diwakili oleh binatang yang tidak terbang. Tetapi dia sebetulnya bukan penyakit. Tetapi ini hanya sebagai satu simbol bahwa ada binatang yang tidak terbang atau lebih ininya kepada binatang yang kalau semut tahu bahasanya ya, melata ya. Melata ya. Atau merayap ya. Melata, merayap. Nah, ini ada lagi suratnya An-Nahl. Yang ini An-Nahl, yang ini adalah An-Nahl. Ini semut. Yang suka kita makan kalau di gunung, Kang Jana ini. ini juga sebenarnya ada mengandung unsur obat. Hanya sampai saat ini belum diketemukan. Apa sih? Maka banyak sekali orang yang mencari apa namanya telur semut ya, untuk obat kan. Nah, ada semut hitam dan sebagainya. Ini juga obat. Nah, ini mewakili ini yang kemudian turunannya adalah telurnya. Tetapi ini kurang apa deh ya? Kurang populer barangkali ya. Kurang populer. Tidak familiar seperti inilah. Iya, betul. Nah, ini mewakili binatang yang tidak terbang. Tidak terbang. Nah, dari dua konsep inilah, maka karena ini tema besarnya adalah matematika Al-Quran, maka kalau kita lihat dari kedua nama ini, yang pertama adalah An-Nahl, kemudian yang kedua An-Nahl, betul ya, An-Nahl dan An-Nahl. Ya. Kalau kita bicara tema matematika, ketika ada persamaan yang sama dia dicoret ya, betul ya? Betul. Maka ini kita coret, alif lam kita coret, ini kita coret, nunnya juga kita coret, ini nun coret, ini lamnya coret, dan lamnya coret. Ini persamaan matematika. Iya, maka tersisa tinggal huruf H dan huruf Mim. Oke ya. Nah,
dari huruf H dan Mim, ini secara huruf, ini huruf ke-6 kan? Iya. Kalau ini secara huruf, huruf ke-24. Kalau secara huruf. Artinya, dari penjumlahan ini akan menjadi 30 nih. Maka konsep, sekali lagi, konsep metode ini menjelaskan tentang pengobatan dari 30 besar karakter manusia. Nah, 30 besar karakter ini terimplementasi pada yang namanya juz. Maka juz jumlahnya ada 30. Dari 30 ini ya. Jadi konsep pengobatan ini adalah konsep dasarnya adalah dari juz setiap diri masing-masing. Di episode sebelumnya sudah dijelaskan tentang bahwa setiap manusia menurut teori ini memiliki juz pribadi masing-masing. Silakan nanti dilihat kembali episode tentang bahwa juz mewakili manusia. Nah, nanti silakan dipelajari lagi bagi yang baru menonton. Nanti dilihat kenapa manusia memiliki juz. Ini dasar dari pengobatan atau sistem pengobatan yang ada di dalam metode ini. Nah, kemudian dari kedua huruf ini, kalau kita gabung ada semacam ini. Maka kalau kita lihat di dua huruf gabungan ini, maka ada 7 surat. Ada 7 surat. Ada 7 surat yang awalnya Hamim. Hamim ini mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat. Ada 7 surat, yaitu surat ke-40 sampai dengan surat ke-46. Maka kalau Al-Quran itu sebagai hudalinnas atau petunjuk bagi setiap manusia, maka manusia manapun sebetulnya bisa memahami tentang apa yang tertera di Al-Quran. Tentu dengan belajar tentunya, tidak semerta-merta kemudian dia bisa. Nah, kalau dari sisi itulah, maka ini adalah merupakan satu bentuk ayat-ayat mutasabihat. Hanya Allah yang tahu artinya. Tapi kalau kita telusuri dan kita telaah, dan kita coba analisis, kalau Allah itu pasti maha tahu. Iya. Ya kan? Arahnya kemana Nah, ini? Gitu kan? Allah itu tidak maha pelit. Allah itu maha memberi. Ketika ini sudah diberikan kepada manusia ayat ini, maka manusia sebetulnya harusnya tahu tentang apa maksudnya ini. Iya. Harusnya. Bukan kemudian dikembalikan hanya Allah yang tahu. Kalau Allah sudah maha tahu pasti. Iya, betul. Nah, maka dibutuhkanlah satu metode yang baru untuk menggali tentang membuka tabir ini, sehingga akan terlihat kemana nih sebetulnya arahnya. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Coba kalau kita lihat bahwa ayat mutasabit ini belum punya tanda baca, maka bacanya ya Hamim. Dia sesuai dengan bunyi asli dari hurufnya. Nah, kemudian kita akan coba sejauh mana keuniversalan atau rahmatan lil alaminnya Al-Quran, sehingga semua orang memang mendapatkan rahmat itu. Kalau kita lihat Al-Quran yang memiliki tanda baca, semuanya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Iya. Yang memiliki tanda baca. Tetapi yang tidak memiliki tanda baca, dia tidak bisa diterjemahkan. Seperti Alif Lam Mim, dia tidak ada tanda bacanya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, tidak ada. Terus kemudian Yasin, Toha, dan sebagainya. Secara bahasa dia tidak bisa diterjemahkan, tapi secara simbol bisa diterjemahkan. Ya. Nah, Hamim seperti ini, kalau saya kasih tanda baca, akan menjadi
begini. Hama. Maka ini dibacanya hama. Atau bisa juga dalam bahasa kita artinya penyakit. Iya. Betul ya? Betul, betul. Nah, sekarang saya rubah. Human. Human. Artinya Manusia. human. Iya. Human. Human, Ya, manusia. manusia. Human. Artinya ada sisi penyakit, ada sisi manusia. Maka Al-Quran adalah penyembuh bagi manusia atau obat untuk manusia. Nah, inilah konsep dasar tentang sifat yang akan kita jelaskan kemudian, bahwa ayat-ayat atau surat-surat ini, yaitu yang surat ke-40 sampai ke-46, karena ini adalah surat-surat penuh. Sementara di episode pertama kita sudah bahas bahwa surat itu mewakili alam. Jadi masih ingat ya? Nah, mewakili alam. Surat ini mewakili alam. Maka ketika surat 40 sampai 46 itu dibaca, karena membacanya adalah dengan sistem ini. Karena ini surat 27 yang tempo hari sudah kita bahas tentang bagaimana berjamaah. Iya. Ya. Maka membacanya ini dengan cara berjamaah. Banyak orang bersama-sama. Untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan atau untuk menetralisir penyakit yang ada di alam atau di lingkungan kita tinggal tentunya. Maka surat ke-40 ini sampai ke 46 kalau dibaca rame-rame, yang namanya pandemi, terus kemudian demam berdarah akan menjadi sangat minimal, bukan berarti hilang. Wabah ya. Wabah penyakit di dalam satu lingkup masyarakat ini akan ternetralisir oleh bacaan-bacaan dari surat ke-40 sampai dengan surat ke-46. Pernah dicoba? Sudah sering kami coba sebetulnya kalau di daerah-daerah di mana saya tinggal gitu ya. Misalnya di kelompok-kelompok kajian seperti di Tebet, kemudian di Bukit Duri, itu udah sering ini surat-surat ini dibaca dalam rangka itu. Rame-rame dalam rangka itu. Minimalnya sebetulnya 13 orang yang membaca ini. Kenapa 13? Ya, itu sesuai dengan struktur anatomi tubuh manusia yang ada 13 titik. Iya. Tapi kalau 5 orang aja nggak masalah gitu. Ya nggak masalah, tapi semakin banyak sebetulnya adalah efektifnya semakin bagus. Ya minimal 13. Minimal ada 13 orang. Sesuai dengan itu anatomis. Nah, ini nanti ada penjelasan kenapa harus 13 minimalnya. Jadi kalau 13 itu deret hitung ya, deret hitung 1 sampai dengan 13. Iya. Ini kan 91. Surat 91 itu asyamsun, matahari. Ini sumber energi. Iya. Oh, Sumber energi. makanya harus 13 minimal Iya. itu. Ini sumber energi maksimal kan? Iya. Yang bisa dihasilkan oleh manusia. Maka kekuatannya itu akan maksimal ketika yang membaca adalah 13 orang. Bacaannya sama. Ya, 7 surat ya. ini dari surat 40 sampai ke 46. Nah, kalau 13 kali 7 ini kan 13 orang nih yang Ya. kali 7 surat yang dibaca. Berapa? 7 kali 13. 91 juga sama tuh. Oh iya. Ya. Jadi Bisa juga mungkin Mas, Om, bisa juga untuk hama di persawahan, bisa. bisa. Misalnya Kang Jana punya sawah kena hama, baca aja surat-surat ini. 13 orang. Ya yang kalau misalnya sawahnya berhektar-hektar ya harus banyak, tapi kalau cuma 1 hektar 1 orang saya pikir bisa sanggup lah. Artinya misalnya terserang hama tikus misalnya kan, Ya, suka sering atau kayak tikus. belalang kan, ini mewakili yang terbang dan tidak terbang. Setiap hari Orang bacanya atau gimana? sekali baca, lihat efektivitasnya sejauh mana. Kalau belum, selang sehari, besok lusanya baru dibaca lagi. Jadi jangan tiap hari. Di tempat sawahnya itu. Di sawahnya.
kan nggak apa-apa. Yang penting tidak ada najis di situ kan. Iya, disaung aja ya. Disaung. Disaung. Kan kalau di sawah suka ada apa gubuk ya? Gubuk Iya, ya, ada saung. gubuk, Saung. ada saung. Iya. Kalau orang Sunda bilang saung gitu. Saung. Nah, kalau orang Sunda bilang saung ya, tapi kalau orang Jawa bilang gubuk. Oh, gubuk. Gubuk. Jadi gubuk itu adalah rumah yang di tengah sawah tempat orang istirahat. Kalau untuk limbah juga mungkin bisa ya? Di air gitu, perairan limbah. Kan Ini suka ada limbah. ini kan dari yang unsur binatang, Bu. Bukan yang zat kimia, beda lagi. Ada lagi nanti zat kimia. Ada lagi, beda lagi. Beda lagi. Karena ini khusus Unsur, untuk yang ya, hama penyakit yang binatang memang ya. dia bernyawa. Seperti Bernyawa. tikus, belalang ya, manuk di sawah itu. Ya. Jadi gitu. Kalau manuk orang Batak bilang itu ayam. Burung gitu itu. Itu ayam. Kalau orang Batak Manuk teh bahasa Sunda. manuk itu ayam. Oh, Jadi gitu beda-beda. ya. Jadi Kalau burung. di Sunda burung. ayam itu jago. Nah, jadi ini adalah konsep dasarnya adalah dari sisi ini yang untuk alam. Nanti kita akan mengkhususkan lagi untuk yang pengobatan yang untuk diri kita ya. Artinya penyakit yang ada di diri kita itu yang mana obatnya. Nah, itu nanti di episode berikutnya. Tunggu sahabat JMN, di episode berikutnya akan kami sampaikan tentang pengobatan untuk diri sendiri yang murah, efisien, mudah, dan tentu ada unsur ibadahnya di situ. Jadi untuk episode kali ini barangkali ada pertanyaan, Kang Jana? Gary ada pertanyaan? Kang Jana, mewakili silakan. penonton di rumah ya. Ya. Silakan, Kang Jana. silakan. Bangga Kang Jana. Tar dulu, Kang Jana ini senior saya kalau misalkan berkegiatan di alam panjat tebing, Om. Oh, iya, jadi- ini instruktur panjat tebing ini. Instruktur panjat. Oh, jadi kenalkan beliau ini adalah instruktur panjat tebing. Iya. Ya bertanya tentang apa saja Ya, ini yang sudah tentang dijelaskan. Yang sudah apa namanya dijelaskan. yang inilah sebatas Baik, ini. terima kasih mungkin Om atas kesempatannya dan bisa bergabung dalam kajian ini. Alhamdulillah saya senang banget bisa berada di teman-teman, berada di samping Mama ini bisa ikut kajian. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah dari binatang tersebut adalah lebah ya. Dari lebah itu kan menghasilkan suatu madu. Nah, mungkin karena di sini formulasinya berdasarkan hitungan matematisnya. Mungkin kalau untuk penggunaan madu juga kayaknya kelihatannya ada sistem takaran ataupun hitungannya. Itu seperti apa? Ada seperti itunya nggak, Om? Jadi kalau untuk madu sering orang keliru, bukan salah ya. Itu sudah benar misalnya untuk pengobatan madu. Tapi jangan cuma 1 sendok. Kalau 1 sendok namanya ngasaan. Apa namanya? Cobain. Bukan mengobati. Iya. Kalau mengobati itu minimalnya ya 5 sendok lah. Takut habis madunya. Karena mahal. Karena Namanya juga obat, kita pengen sehat kan. Jadi jangan Biar semua orang ngasaan. Namanya juga minum. Kalau minum, masa cuma 1 sendok? Logikanya aja lah gitu. Paling tidak 3 Minimalnya sendok ya. 5 Minimal 3 sendok lah, gitu. Antara 3 sampai 5 ya. 5 sendok. 5 sendok. Kalau bisa malah 50 cc. Sekali minum. Iya, sekali minum. 1 gelas dong. Enggak, kalau Setengah. gelas 150 Oh, iya. cc kan. Setengah gelas lah. Sepertiga. Sepertiga gelas. Jadi 50 cc ya. Kalau cuma 1 sendok ngasaan atuh. Terus ini untuk waktunya Om mungkin kayak obat kan ada pagi, siang, sore. Untuk madu itu ada aturan kalau ini minumnya nggak? herbal, karena herbal sebetulnya tidak terbatas. Hanya memang kita sendiri yang membatasi kemudian kan. Yang ngaturnya gimana Bahwa kita ya? 3 kalilah minumnya pagi, siang, menjelang tidur. Tapi kalau sudah menjelang tidur, udah minum, jangan minum apa-apa lagi, udah. Jangan minum kopi. Iya segala jangan, macam. Oh. udah, karena dia akan bereaksi gitu. Berarti sebelum tidur langsung minum ini. sekali lagi kalau minum madu ya minum, jangan ngasaan, jangan nyicipin gitu ya, nyicipin Jangan, iya. gitu. Jadi konsepnya adalah kalau minum ya harus minum. Paling tidak 50 cc sekali. Bukan nyobain. Bukan nyobain. Gitu. Gitu Kang Jana ya, paham ya? Paham. Iya. Oke. Mungkin jadi Aku pertanyaan jadi gini, Om. Ada pernah dengar cerita gitu ya? Katanya kalau orang lagi diabetes, dia disengat lebah itu diabetesnya bisa berkurang.
Bisa karena apa? Unsur lebah ini banyak sekali hal-hal yang mengandung unsur pengobatan atau sifa. Banyak sekali. Itu nanti lebih ke medis yang akan lebih bisa menjelaskan tentang kenapa disengat lebah. Oh, metode ini bisa menjelaskan itu? Artinya medis yang lebih detail penjelasannya ya, secara medis ya. Nah, karena saya background-nya bukan medis, maka ya sangat terbatas di dalam penjelasan tentang bagaimana sih reaksinya. Nah, itu kan ada unsur-unsur yang lain. Tetapi paling tidak bahwa konsep ketika lebah menghasilkan madu, itu kan ada proses sebelumnya, yaitu tentang simbiosis mutualisme. Yaitu bagaimana lebah mengambil sari putik, mengambil tapi yang diambil justru untung. Nah, ini kan sebetulnya pelajaran untuk manusia. Bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Artinya, saya bekerja sama dengan Kang Jana. Saya untung, Kang Jana untung. Jadi jangan sampai ada yang rugi di situ. Nah, ini kita diajarkan oleh lebah, maka kemudian hasilnya pun akan menjadi maksimal. Ini aku pernah punya pengalaman tentang lebah nih soalnya. Waktu itu Kang Jana di Gunung Cupu gitu, lagi manjat tebing. Lagi di tebing, betul. Itu kan ada lebah madu, sarang lebah gede lah, odeng lah disebutnya kalau seorang Sunda. Itu dia terbang gitu. Entrep lah gitu ya, singgah gitu kan, hinggap. Saya disengat, Om. Ternyata setelah disengat, si air kencingnya itu langsung putih, bersih. Bisa seperti gitu. itu. Banyak pengalaman yang menarik dari orang tersengat lebah. Banyak sekali. Ada juga orang yang meninggal, Om, disengat lebah. Dan satu hal lagi bahwa 1 liter lebah itu ketika kita konsumsi tanpa mengkonsumsi makanan-makanan lain, kita masih mampu bertahan selama 1 bulan. 1 liter lebah. Madu Ya. 1 liter madu. 1 liter madu, kita masih bisa bertahan 1 bulan. Iya. Artinya ketika kita mungkin tersesat di hutan gitu, yang paling simpel, yang paling itu adalah mencari Minum madu ya. madu ini. Nutrisinya luar biasa. Mungkin itu ada lagi Bu Ugi, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Kalau semut gimana, Om? Kalau semut telurnya itu digimanain, Om? Nah, ini yang sebetulnya yang saya katakan tadi belum populer seperti sepopuler ini gitu ya. Tapi pernah dengar kan paling tidak bahwa telur semut ada untuk orang yang pengobatan. makan gitu, ya betul. Gitu, ada kan. Nah, itu saya sendiri kurang begitu mengerti tentang apa namanya? Nggak, maksudnya begini fungsi. loh. Apakah sama dengan madu gitu? Iya, artinya dia sebagai obat. Nah, Sebagai tapi obat obatnya itu apanya dari semut itu? Telurnya. Oh, yang sekarang telurnya. Maka orang banyak Yang mencari putih itu. hitam kalau nggak salah telurnya itu. Ada yang hitam, ada yang putih. Iya, yang dicari yang hitam ya kalau nggak salah. Nah, ini tantangan nih untuk anak muda. Nah, ini kan perlu penelitian ya. Penelitian. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita hidup seperti anak lebah di dalam konsep kehidupan. Dia bekerja sama, tetapi menguntungkan kedua belah pihak, dan selalu kita hidup bermasyarakat dan berilmu sama. Saling menguntungkan. Gitu, ya. Coba Mungkin- semut dieksplor. Ya, nanti silakan yang ahli tentang biologi silakan dipelajari, dikaji, diteliti, dan kemudian bisa menambah wawasan-wawasan kami tentunya untuk lebih bisa mengeksplor apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Mungkin cukup? Cukup. Jadi sahabat JMN semuanya, untuk episode berikutnya nanti insya Allah kita akan share bagaimana cara mengobati penyakit yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk tetap semangat dan bertadarus terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat JMN di rumah, itulah tadi pemaparan dari Om Gunawan tentang sifa pengobatan. Nah, gimana ini Kang Jana tadi kan bilangnya baru pertama kali nih katanya ikut ini. Gimana ini tanggapannya? Waduh, menurut saya sih Kita ini kan sering di alam terus belum kajian yang mendapat
wawasan yang sangat bermanfaat, terutama kita sebagai penggiat alam bebas, karena dari binatang-binatang yang dijelaskan Om Gunawan tadi, ternyata memang mengandung ada, iya ternyata mengandung obat untuk kesehatan kita ya, dan kita sering ketemu dengan binatang yang ada di alam ini ya, ternyata ada khasiatnya dan ada manfaatnya. Mungkin kajian ini bagi saya sangat bermanfaat sekali, gitu Om Gary. Baru tahu. Baru tahu saya juga tentang baru manfaat tahu. kajian ada di Al-Qur'annya gitu loh. Iya, saya juga baru tahu. Luar biasa ternyata. Nah, lain subhanallah. kali kalau ini manjat tebing ketemu ini, nah ini sumber obat. Oke, baiklah sahabat JMN di rumah. Itu tadi pemaparan dari Om Gunawan dan khasiat-khasiatnya tentang keajaiban Al-Quran. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.